Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Bau anyir menusuk hidung, bercampur apeknya kemenyan yang tak pernah padam. Di lereng sunyi alas Purwo, gubuk reyot itu berdiri seperti monumen dari neraka. Dari sana, suara erangan kering seperti ranting patah membelah malam. "Nak, Bali, tulung aku." Setiap desahan adalah janji teror. Ayam dan kambing di desa tiba-tiba ditemukan mati, kering kerontang tanpa darah. Leher mereka berlubang kecil, seolah dihisap sesuatu yang tak terlihat. Warga tahu, kutukan Mbah Wiryo, si kakek abadi, mulai kelaparan. Ilmu hitamnya menuntut tumbal, dan kali ini darah keluarganya sendiri yang diincar. Raka menjejakkan kaki di tanah Banyuwangi setelah bertahun-tahun merantau, berusaha melupakan akar keluarganya yang busuk. Tapi takdir punya cara sendiri menariknya kembali. Tahun 2012, sebuah kabar telepon dari ibunya yang terdengar begitu putus asa, membuatnya tak punya pilihan. "Mbah Wiryo, kondisinya makin parah, Nak. Dia terus memanggil namamu." "Parah? Orang bilang Mbah Wiryo tak bisa mati. Lalu parah seperti apa kondisi seseorang yang sudah jadi mayat hidup?" Perjalanan menuju desa terasa begitu panjang. Jalanan yang dulu familiar, kini diselimuti aura asing, mencekam. Pohon kelapa menjulang tinggi, batangnya kurus kering seperti tangan-tangan kerangka yang menggapai langit. Angin semilir membawa aroma tanah basah bercampur bau aneh. Sesuatu yang pahit dan busuk, mirip Kamboja layu yang direndam darah. Raka membuka kaca mobil, udara lembab langsung menerpa wajahnya, seperti nafas raksasa yang dingin. Ia melewati kuburan tua, nisan-nisan miring, seolah memprotes waktu yang terus menggerus. Beberapa warga menatapnya dengan pandangan kosong, dingin, seolah Raka adalah hantu dari masa lalu yang tak diinginkan. Tatapan itu terasa begitu menusuk, seperti ratusan jarum kecil yang menembus kulit. Setibanya di rumah ibunya yang sederhana, suasana langsung terasa beku. Ibu Raka, Bu Lastri, wanita paruh baya dengan rambut yang kini banyak uban, tampak begitu kurus dan pucat. Matanya cekung, penuh lingkaran hitam seolah tak pernah tidur nyenyak selama berbulan-bulan. Begitu melihat Raka, Bu Lastri langsung memeluknya erat. Tangannya gemetar. "Kamu akhirnya pulang, Nak," bisiknya. Suaranya parau. "Mbah Wiryo, dia benar-benar menunggumu." Kata-kata itu terdengar seperti beban yang baru saja jatuh dari pundaknya. Malam itu, Bu Lastri bercerita dengan suara bergetar. Sudah berbulan-bulan, teror dari gubuk Mbah Wiryo semakin menjadi-jadi. "Setiap malam, Nak, kami dengar suara erangan, lebih kencang dari biasanya. Ayam-ayam kami mati semua. Kambing Pak Sabar tetangga kita juga ditemukan kering tanpa darah. Lehernya ada bekas gigitan kecil. Warga bilang itu perbuatan ilmu Mbah Wiryo yang kelaparan." Bu Lastri menatap Raka dengan tatapan memohon. "Kami sudah tidak tahan lagi. Bapakmu saja sudah tidak berani lewat sana." Raka mendengar itu semua. Hatinya berdesir aneh. Rasa takut perlahan merayap. Tapi di sisi lain ada penasaran yang begitu kuat. Apa yang sebenarnya terjadi pada kakeknya? Kenapa hanya dirinya yang dipanggil? Ia tahu persis cerita kelam tentang Mbah Wiryo yang bersekutu dengan jin alas Purwo demi hidup abadi. Sebuah kutukan yang menolak kematian, tapi juga menjadikannya monster. Dini hari saat semua orang terlelap, Raka tak bisa memejamkan mata. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat samar-samar gubuk Mbah Wiryo di kejauhan. Gelap, diselimuti pepohonan rimbun yang berayun pelan. Tapi di antara bayangan hitam itu, tiba-tiba sebuah bayangan tinggi, kurus, melintas di antara pohon kelapa. Tidak ada kaki, hanya bayangan hitam yang melayang. Jantung Raka berdetak kencang, seolah mau melompat keluar dari dadanya. Itu bukan manusia, bukan pula hewan. Itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Singkat cerita,
Raka memutuskan ia harus melihat sendiri kondisi Mbah Wiryo. Ia harus menghadapi apapun yang menunggu di gubuk tua itu. Dengan tekad bercampur rasa takut yang mendalam, Raka berjalan menuju gubuk Mbah Wiryo keesokan harinya. Matahari sudah mulai naik, tapi cahaya paginya terasa hambar. Tak mampu mengusir bayangan kelam yang menyelimuti tempat itu. Jalan setapak menuju gubuk ditumbuhi ilalang tinggi dan pohon-pohon rindang yang daunnya tampak layu. Udara semakin berat. Bau kemenyan dan anyir bangkai semakin menusuk. Raka melangkah perlahan. Setiap pijakan terasa seperti menginjak sesuatu yang tak terlihat. Ia bisa mendengar jantungnya sendiri berdebar kencang, memukul-mukul dadanya. Gubuk itu sendiri tampak lebih mengerikan dari yang ia ingat. Dinding bambunya lapuk, atapnya berlubang di sana-sini, dan beberapa bagian ditumbuhi lumut hijau gelap. Jendela tanpa kaca, lubang kosong yang seperti mata raksasa menatapnya. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu melangkahkan kakinya ke ambang pintu yang sudah rapuh. Begitu masuk, bau busuk langsung menyergapnya, begitu pekat hingga membuat perutnya mual. Di dalam, suasana lebih gelap, seolah cahaya tak berani masuk. Debu tebal menyelimuti setiap sudut. Beberapa perabot tua yang sudah reot tergeletak begitu saja. Pandangan Raka langsung tertuju pada ranjang bambu di tengah ruangan. Di sanalah, sesosok tubuh terbaring. Itu Mbah Wiryo. Tapi bukan Mbah Wiryo yang Raka ingat. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit kehitaman yang keriput, seperti mumi yang baru digali dari kubur. Di beberapa bagian kulitnya, terlihat lubang-lubang kecil. Dan dari sana, Raka bisa melihat belatung-belatung putih menggeliat. Beberapa bahkan jatuh ke lantai bambu, bergerak-gerak menjijikkan. Mbah Wiryo terikat di ranjang dengan tali tambang usang yang melilit pergelangan tangan dan kakinya. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Dua bola mata yang dulunya putih, kini kekuningan dan memerah, menatap Raka dengan tatapan lapar yang tak berujung. Tatapan itu seolah bisa menelan seluruh jiwanya. "Leh, kamu akhirnya datang." Suara Mbah Wiryo berdesir, serak dan kering, seperti gesekan batu. "Sudah waktunya. Hisap ilmuku, biar aku bisa mati." Raka terdiam, kakinya seolah terpaku di lantai. Dada Mbah Wiryo terlihat menghitam, berdenyut-denyut perlahan, seperti sarang ular yang bersembunyi di bawah kulit. Dari denyutan itu, seolah ada energi gelap yang memancar, membuat udara di sekitar Mbah Wiryo terasa sangat dingin. Mbah Wiryo terus memohon, suaranya makin lemah. "Ojo melayu, jangan lari, sudah waktunya." Tanpa sadar, Raka melangkah mendekat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Bau busuk dan anyir semakin pekat. Tiba-tiba, ia merasakan sakit luar biasa di lehernya. Panas, lalu dingin. Seperti ada sesuatu yang menghisap dari sana. Raka terhuyung. Tangannya memegang leher. Tidak ada apa-apa. Tapi rasa perih itu nyata. Mbah Wiryo tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak manusiawi. "Dia sudah mulai mencicipimu, Le," bisiknya. Raka tersentak. Rasa takut melanda dirinya begitu kuat hingga ia tak bisa bernapas. Ia langsung berlari keluar gubuk, tak memedulikan apapun. Napasnya terengah-engah. Jantungnya berpacu kencang. Ia lari sekencang-kencangnya, meninggalkan gubuk neraka itu di belakang. Malam harinya, Raka dihantui mimpi yang begitu nyata, begitu mengerikan. Ia melihat dirinya kembali ke gubuk. Mbah Wiryo terbaring di ranjang. Tapi kali ini, dada Mbah Wiryo terbuka, memperlihatkan gumpalan hitam berdenyut yang mengeluarkan cairan pekat. Sosok-sosok tinggi kurus tanpa kaki yang ia lihat semalam benari-nari di sekitar gubuk. Tatapan mereka kosong, tapi penuh kelaparan. Mbah Wiryo menatapnya. Bibirnya membentuk senyum menyeramkan.
Dan kemudian dengan gerakan yang bukan atas kemauannya, Raka menunduk. Bibirnya mendekat ke dada Mbah Wiryo. Cairan hitam itu terasa amis, pahit, dan dingin saat mulai masuk ke tenggorokannya. Ia terbangun dengan jeritan tertahan. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Lehernya terasa sangat perih, seolah ada bekas gigitan yang baru saja sembuh. Raka tahu, ini bukan sekedar mimpi. Sesuatu sudah memulai hisapan pertamanya. Setelah mimpi mengerikan itu, Raka tidak bisa lagi tenang. Lehernya memang tidak ada bekas gigitan, tapi rasa perih itu terus membayang, seperti hantu yang menempel di kulitnya. Setiap kali ia bangun tidur, rasa itu muncul, lalu menghilang perlahan, meninggalkan jejak dingin di tengkuknya. Ia mencoba tidak menceritakan mimpinya pada Bulastri, khawatir ibunya akan semakin panik. Namun, Bulastri sendiri sudah cukup cemas. "Nak, kamu tadi malam kenapa?" tanya Bulastri suatu pagi, matanya penuh kekhawatiran. "Ibu dengar kamu teriak." Raka hanya menggeleng, berusaha menyembunyikan ketakutannya. "Tidak apa-apa, Bu, cuma mimpi buruk." Tapi Bulastri tahu lebih baik. Ia pernah melihat ekspresi itu di wajah anak-anaknya yang lain sebelum mereka semua pergi, melarikan diri dari kutukan keluarga. Beberapa hari berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar Raka. Ia sering merasa diikuti, padahal tidak ada siapa-siapa. Saat ia berjalan di jalan desa, tiba-tiba bayangan hitam tipis melintas di pinggir pandangannya. Tapi saat ia menoleh, bayangan itu lenyap. Angin dingin sering berhembus di dekatnya, padahal cuaca terik. Ia juga mulai sering mendengar bisikan-bisikan samar, seperti suara Mbah Wiryo yang memanggil namanya, berulang-ulang, kadang begitu jelas, kadang seperti desiran angin. Bisikan itu muncul di mana saja, di dalam rumah, di kamar mandi, bahkan saat ia sedang makan. Raka mencoba mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya halusinasinya karena terlalu banyak berpikir. Puncak kengerian itu datang saat Raka sedang membantu Bulastri membersihkan halaman. Tiba-tiba, seekor ayam jago milik tetangga yang sedang berkeliaran di halaman mereka jatuh terkapar. Raka dan Bulastri mendekat. Ayam itu sudah mati, kering kerontang, seolah semua darahnya dihisap. Dan di lehernya ada 2 lubang kecil, persis seperti bekas yang diceritakan Bulastri. "Astaga!" seru Bulastri, wajahnya memucat. Ini ilmu Mbah Wiryo, Nak. Dia sudah mulai mendekat." Raka menatap ayam yang terkapar itu, lalu tatapannya beralih ke gubuk Mbah Wiryo di kejauhan. Sebuah rasa dingin yang tak terkira merayapi tulangnya. Apa yang menghisap darah ayam itu? Apakah itu yang menghisap lehernya dalam mimpi? Malamnya, Raka tidak bisa tidur sama sekali. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual kutukan Mbah Wiryo. Ia tahu, bapaknya pernah mencoba mencari tahu dulu, tapi akhirnya menyerah dan memilih kabur seperti saudara-saudaranya yang lain. Dengan hati-hati, Raka mencari-cari di rak buku tua milik bapaknya, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Setelah lama mencari, ia menemukan sebuah buku bersampul kulit tua. Tulisannya sudah buram. Buku itu bukan buku biasa. Isinya adalah catatan-catatan kuno, mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno, dan beberapa sketsa aneh yang menggambarkan sosok-sosok gaib. Di salah satu halaman, ada tulisan tangan bapaknya yang sudah memudar. Ilmu penghisap nyawa. Mengharuskan keturunan sedarah meminum getih ireng, darah hitam, untuk mengakhiri ikatan. Jika tidak, pengikat akan bangkit dan memaksa ritual, menghabiskan darah keturunan yang menolak. Jantung Raka terasa berhenti berdetak. Ini adalah kunci. Pengikat akan bangkit dan memaksa ritual. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Artinya, Mbah Wiryo tidak selamanya terikat di ranjang. Ia akan bangkit dan ia akan memburu keturunannya sendiri. Raka menatap tulisan itu lagi, kali ini dengan ketakutan yang semakin dalam. Ia tahu, waktu mereka semakin sempit. Ia atau keluarganya harus mengambil keputusan mengerikan itu. Mimpi buruk Raka tentang cairan hitam yang dihisapnya semakin sering datang. Terasa lebih nyata, lebih menakutkan. Rasa perih di lehernya saat bangun tidur juga semakin intens. Ia tahu, waktu terus berjalan. Ancaman Mbah Wiryo yang akan bangkit itu bukan hanya sekedar isapan jempol.
Suatu malam, tepatnya seminggu setelah Raka menemukan buku catatan bapaknya, seluruh desa dikejutkan oleh suara bising yang memekakkan telinga. Suara seperti retakan kayu yang sangat besar, disusul jeritan panjang yang bukan berasal dari manusia. Warga desa berhamburan keluar rumah, ketakutan. Bulastri langsung menarik Raka ke dalam, wajahnya pucat pasi. "Mbah Wiryo, dia bangkit, Nak," bisiknya. Air mata mengalir di pipinya. Dari kejauhan, di arah gubuk Mbah Wiryo, tampak cahaya merah samar berkedip-kedip, seolah ada api yang membakar di dalam kegelapan. Udara malam yang tadinya dingin, tiba-tiba terasa begitu panas, menyesakkan. Aroma anyir dan busuk yang selama ini hanya tercium di dekat gubuk, kini menyebar ke seluruh desa, lebih pekat, lebih mengerikan. Beberapa warga mencoba mendekati gubuk, penasaran bercampur rasa berani yang semu. Tapi mereka kembali lari terbirit-birit. Wajah mereka menunjukkan kengerian yang tak terlukiskan. "Dia bangkit, dia sudah tidak di ranjangnya," teriak salah satu dari mereka. Suaranya parau karena ketakutan. "Ada bayangan hitam besar mengelilingi gubuknya. Ada suara rintihan seperti hewan buas." Malam itu, tidak ada yang berani tidur. Seluruh desa berjaga, mengunci pintu dan jendela rapat-rapat, berharap kegelapan bisa melindungi mereka. Raka memeluk Bulastri, mencoba menenangkan ibunya, tapi ia sendiri merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu, ini adalah permulaan dari skenario terburuk yang ia baca di buku bapaknya. Mbah Wiryo, sang pengikat, sudah bebas. Keesokan harinya, keadaan desa kacau balau. Beberapa rumah ditemukan berantakan, perabot pecah, dan jejak cakar besar terlihat di dinding. Namun yang paling mengerikan adalah kabar tentang hilangnya beberapa ternak warga. Kali ini bukan hanya ayam dan kambing, tapi juga sapi. Semua ditemukan jauh di dalam hutan, kering kerontang tanpa darah, leher mereka berlubang dan kulit mereka tampak menghitam seperti gosong. Raka memutuskan ia harus kembali ke gubuk Mbah Wiryo. Ia harus melihatnya sendiri. Ia harus tahu seberapa jauh kengerian ini akan menjangkau. Dengan membawa senter tua dan sebilah parang, Raka melangkah menuju gubuk, ditemani bapaknya, Pak Joni, yang wajahnya kini terlihat putus asa. Pak Joni, pria yang selama ini selalu menghindari Mbah Wiryo, kini tak punya pilihan selain ikut anaknya. Sesampainya di gubuk, pemandangan yang menyambut mereka membuat jantung mereka seolah berhenti. Gubuk itu kini lebih hancur dari sebelumnya. Dinding-dinding bambu sudah roboh di beberapa sisi, atapnya ambruk, dan debu tebal di dalamnya kini bercampur dengan tanah basah dan darah. Bau busuk dan anyir itu kini jauh lebih pekat, membuat Raka hampir muntah. Ranjang bambu tempat Mbah Wiryo terikat sudah kosong. Tali tambang yang mengikatnya sudah tergeletak di lantai, sudah putus, ujungnya hangus seperti terbakar. Di tanah, Raka melihat jejak-jejak aneh, jejak yang bukan seperti kaki manusia, melainkan seperti jejak cakar besar yang diseret, menembus tanah, menuju ke arah hutan alas purwo. Di beberapa titik, ada tetesan cairan hitam pekat yang mengering di tanah, meninggalkan noda gelap yang mengerikan. "Dia sudah pergi ke hutan," bisik Pak Joni, suaranya gemetar. "Dia sudah bebas, dan dia akan memburu kita." Raka menatap ke arah hutan, rasa takut yang luar biasa mencengkramnya. Ia tahu, Mbah Wiryo, sang pengikat, sudah bukan lagi sosok kakek tua tak berdaya di ranjang. Ia adalah monster yang dibimbing oleh kekuatan gaib alas purwo, siap memburu darah keturunannya sendiri untuk menuntaskan kutukan abadi. Mereka kini adalah target utama. Setelah kebangkitan Mbah Wiryo, suasana desa berubah menjadi mencekam. Tidak ada lagi tawa atau canda. Semua warga hidup dalam ketakutan. Beberapa keluarga bahkan memutuskan untuk mengungsi, meninggalkan desa yang kini terasa seperti sarang hantu. Tapi keluarga Raka tidak punya pilihan. Mereka terikat oleh darah, oleh kutukan yang sama. Setiap malam, teror baru datang. Suara-suara aneh di luar rumah,
ketukan pelan di pintu. Bisikan nama Raka yang sangat jelas dari kegelapan. Pernah satu kali, Raka melihat bayangan hitam tinggi tanpa kaki, berdiri persis di depan jendela kamarnya, menatapnya dengan mata kosong. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menembus kaca, seolah bayangan itu bisa merasakan ketakutannya. Bu Lastri dan Pak Joni semakin kurus, wajah mereka penuh bayangan ketakutan. Mereka tahu Mbah Wiryo tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka memenuhi janjinya. "Kita harus bagaimana, Nak?" tanya Bu Lastri suatu malam. Suaranya putus asa. "Kita tidak bisa lari dari takdir ini." Pak Joni hanya terdiam, tatapannya kosong. Ia sudah menyerah. Ia tahu satu-satunya cara menghentikan Mbah Wiryo adalah dengan memenuhi ritual terlarang itu. Raka mencoba membaca ulang buku tua milik bapaknya, mencari petunjuk lain, solusi selain menghisap cairan hitam itu. Tapi tidak ada. Semua mantra, semua catatan kuno, mengarah pada satu kesimpulan. Satu keturunan harus menanggung kutukan itu. Pada suatu malam yang pekat, Mbah Wiryo datang, bukan dalam mimpi, tapi dalam kenyataan. Raka sedang berjaga di ruang tamu, senter di tangannya. Tiba-tiba ia mendengar suara gemeretak di atap, seperti sesuatu yang berat sedang merangkak. Lalu suara berat itu turun, terdengar di dinding. Pintu rumah berderit pelan, seolah dibuka oleh kekuatan tak terlihat. Di ambang pintu, berdiri sesosok tubuh yang bukan lagi Mbah Wiryo yang terbaring. Tubuhnya kini lebih tegak, namun tetap kurus kering. Kulitnya menghitam, mata merahnya menyala dalam kegelapan. Bau busuk dan anyir menyeruak kuat. Sosok tinggi tanpa kaki yang sering ia lihat, kini berdiri di belakang Mbah Wiryo, mengawasi dengan tatapan lapar. Mbah Wiryo langkah masuk, perlahan, setiap gerakannya kaku, seperti robot yang rusak. Dari dadanya, cairan merah samar berdenyut, dan cairan hitam pekat terlihat merembes keluar dari pori-pori kulitnya yang gosong. "Le, sudah waktunya," suara Mbah Wiryo terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih menuntut, bukan lagi bisikan lemah. "Jangan lari lagi, hisap ilmuku, ben aku iso mati." Bu Lastri dan Pak Joni terbangun, melihat Mbah Wiryo berdiri di ruang tamu. Mata mereka membelalak ketakutan. Pak Joni mencoba meraih parang, tapi tangannya gemetar, tak berdaya. Mbah Wiryo terus mendekat ke arah Raka. Langkahnya mantap. Udara di sekitarnya terasa begitu dingin, begitu berat, membuat Raka sulit bernafas. Cairan hitam dari dada Mbah Wiryo menetes ke lantai, meninggalkan jejak gosong. Raka tahu, ini adalah momennya. Ia tak bisa lari lagi. Ia harus memilih. Mbah Wiryo dibimbing oleh entitas gaib Alas Purwo, sudah datang untuk memaksa ritual itu terjadi. Raka menatap bapak dan ibunya yang ketakutan. Jika ia menolak, seluruh keluarganya akan jadi tumbal keabadian. Ia harus mengakhiri ini. Ia harus menelan kutukan ini, demi keluarganya, demi kedamaian desa. Dengan tangan gemetar, Raka menjatuhkan senternya. Cahaya senter itu bergulir di lantai, menciptakan bayangan aneh yang menari-nari. Ia melangkah maju, mendekati Mbah Wiryo. Bau busuk dan anyir semakin kuat, membuatnya ingin muntah. Tapi ia harus melakukannya, demi menghentikan teror ini, demi mengakhiri penderitaan Mbah Wiryo. "Baik, Mbah," bisik Raka. Suaranya parau, penuh ketakutan bercampur tekad. "Aku akan melakukannya. Aku akan menghisap ilmumu." Mbah Wiryo tersenyum. Senyum itu bukan senyum manusia. Senyum itu lebih menyerupai seringai kemenangan. Sosok-sosok gaib di belakangnya berdesir, seolah puas. Raka menunduk. Bibirnya mendekat ke dada Mbah Wiryo yang berdenyut, mengeluarkan cairan hitam. Ia bisa merasakan rasa amis, pahit dan dingin yang luar biasa saat cairan itu mulai masuk ke dalam mulutnya. Hisapan getih ireng telah dimulai, dan Raka tahu, setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah menelan kutukan yang akan merantai jiwanya selamanya. Mbah Wiryo akhirnya bisa mati. Setelah Raka menelan cairan hitam itu, tubuh Mbah Wiryo langsung ambruk ke lantai, seketika berubah menjadi abu hitam yang menghilang ditiup angin. Sosok-sosok gaib yang mengelilinginya juga lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam.
Ketakutan di desa perlahan mereda. Ternak tidak lagi ditemukan mati. Suara erangan dari guduk Mbah Wiryo tak terdengar lagi. Namun, di dalam diri Raka, sebuah teror baru telah dimulai. Setiap malam, ia masih dihantui mimpi tentang cairan hitam itu. Ia bisa merasakan energinya mengalir di dalam tubuhnya, dingin dan asing. Ia tahu, ia telah mewarisi kutukan itu. Ia telah menjadi pengikat yang baru. Dan suatu hari, mungkin ratusan tahun lagi, ia akan kembali memanggil keturunannya, meminta mereka untuk menelan getih ireng darinya. Lingkaran kutukan itu tidak pernah putus, hanya berpindah tangan. Raka menatap pantulan dirinya di cermin. Di lehernya samar-samar terlihat 2 titik kecil, seolah ada bekas gigitan yang baru saja sembuh. Hisapan getih ireng telah berakhir, tapi kengeriannya baru saja dimulai. Ia kini menjadi bagian dari alas Purwo, terikat selamanya pada warisan neraka yang lebih kejam dari kematian itu sendiri. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.